Selamat datang di podcast SDM Ranca. Saya Bribtu Anggi. Saya Bribda Dea. Jadi ini deh, hari ini kita kedatangan bintang tamu, Nini Mama yang bergelar doktor dari Biro SDM nih deh. Ya bang, beliau juga terkenal dengan petata petiting adat Minangkabau. Ini dia, Kabawat Pers Biro SDM Polda Sumbar. Terima kasih Mas Anggi, Bu Dea udah mengundang saya hadir pada kegiatan ini. Ya, selamat datang Pak di podcast SDM Ranca. Ya. Alhamdulillah kegiatan ini sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita bincangkan ada bermanfaat bagi rekan-rekan kita di Satker ataupun di satu jajaran. Amin. Ya. Jadi kabarnya gimana nih Pak? Alhamdulillah baik. Hari-hari ya kita begini kan. Kalau Bakwaper perawatan personil kan. Yang kita rawat itu fisiknya, psikisnya kan. Siap. Nah, fisiknya kita rawat, psikisnya kita rawat. Kalau fisiknya dengan olahraga, dengan kegiatan kita rutin yang bisa membangun fisik dan semangat dari rekan-rekan kita. Kalau psikisnya juga kita gandeng psikologi untuk membangunnya. Dan juga ada perawatan-perawatan lain termasuk ya seperti yang mau Mas Anggi tanyakan kita tentang peningkatan kesejahteraannya. Berbagai macam itu termasuk ada kenaikan gaji berkala, kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan kesejahteraan personil itu sendiri. Nah, demikian gitu Mas Anggi ya. Nah, berarti seluruh personil di Polri ini ya Pak udah mendapatkan paket komplit Pak, dari kesehatan, perawatan, psikis sampai perumahan ya deh. Iya. ya, betul. Semuanya sudah disiapkan oleh pimpinan kita, mulai dari perawatan fisik, psikis, kemudian kesejahteraan sampai nanti ke pengakhiran dinasnya. Juga masih tetap kita perhatikan. Untuk perawatan fisik seperti yang saya sampaikan pertama, psikisnya kita gandeng psikologis. Kemudian untuk kesejahteraan ya seperti Mas Anggi sampaikan tadi ada penyiapan rumah bersubsidi bagi anggota gitu. Ini kita siapkan bagi penyiapan rumah ini juga ada dukungan bantuan untuk uang muka, kemudian ada bantuan subsidi dari PUMPR, kemudian hal-hal lain yang memudahkan anggota untuk pengadaan rumah pribadi bagi anggota gitu. Karena dari sekian ribu anggota, 10.000 sekian anggota Polda Sumbar, baru sekitar 50% yang sudah memiliki rumah pribadi. Jadi dan beberapa kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dan sudah kami pilih juga pertanyaan mengenai tentang pelayanan kesejahteraan personil khususnya di bagian perumahan. Oke, silakan Mbak Dea. Gimana nih Pak gambaran Bapak tentang kesejahteraan personil mengenai perumahan? Ya, perumahan ini pada prinsipnya kalau orang Padang ini ya, orang Padang ini kebutuhan dasar ini, kebutuhan dasar. Semuanya kalau orang Padang sadonya disangkuin ke rumah sebetulnya. Siriah ke rumah disangkuin. Menggadangan nangkete, menggadangannya di rumah digadangan. Orang payu merantau dari rumah dilape. Orang pulang dari rantau di rumah ditunggu. Begitu pentingnya rumah bagi orang Minangkabau itu orang Sumatera Barat. Segala sesuatu itu rumah. Dan bagi anggota Polri ini juga suatu hal yang penting gitu kan. Dan penyiapannya juga harusnya sedari dini gitu kan. Sedari dini sejak mulai dilantik itu anggota sudah harus memikirkan gitu, tentang perlunya rumah. Makanya kita kemarin melalui petunjuk dari Pak Kabiro SDM Polda Sumbar dari awal kita tanamkan kepada personil itu penting rumah ini. Kita datangi SPN, kita minta waktu kepada para siswa menyampaikan materi mengenai perumahan. Alhamdulillah sudah terlaksana. Sekarang kita cuma menindaklanjutinya gitu. Kalau sedari awal kita sampaikan ada waktu yang panjang bagi personil untuk menyiapkan itu. Sebelum mereka kalau sudah punya rumah, alangkah bagusnya kan. Iya, Pak. Belum berkeluarga, rumah sudah ada gitu kan. Sudah ada. Tinggal senang. Ya, jangan terbalik kan. Sudah pensiun, sudah ini rumah enggak ada. Masih belum punya rumah. Masih tinggal di rumah mintuwo kan. Malah ada yang masih tinggal di asrama. Iya itu kan. Ini kasihan kita sebetulnya kan. Dengan kondisi seperti ini.
Maka dari awal kita ingatkan itu. Jadi mereka nanti anaknya sudah kuliah atau saat mereka pensiun rumah sudah ada. Jadi tidak memberatkan lagi nanti, tidak memberatkan. Jadi Pak, program perumahan ini apakah sudah disosialisasikan ke jajaran Pak? Ya, untuk program perumahan ini sudah kita sosialisasikan ke jajaran, sudah beberapa kali. Kemudian juga apa-apa yang sudah kita buat di tingkat Polda, seperti kita bikin MOU, mungkin kita bikin kerjasama, itu kita sosialisasikan sampai ke tingkat Satwil. Dan bagi yang baru itu kita sampaikan secara langsung juga. Nah, begitu kira-kira Mbak Dea. Mbak Dea udah punya rumah belum? Kebetulan udah. Alhamdulillah. Itu baru dari kan. program ini deh. Ya. Siap. Jadi Pak, sebenarnya pertanyaan paling banyak ke kami itu Pak, syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman tunai dari Asabri untuk mendapatkan rumah ini Pak. Ya. Oke. Mas Anggi, syaratnya tidak berat sebetulnya. Syaratnya syarat yang landai-landai saja gitu. Yang syarat paling berat itu betulnya niat sebetulnya kan. Ada niat punya rumah. Kalau sudah ada, selesai. Pertama tentu anggota Polri kan. Anggota Polri. Kemudian kalau yang untuk perumahan bersubsidi tentu belum punya rumah dia kan. Belum punya rumah. Kemudian syarat-syarat yang lain, dana yang diterima dari bank itu, dana gaji itu atau remun itu mencukupi untuk itu. Dan yang terakhir nanti memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh pihak pengembang dan pemberi kredit, undangan kredit gitu kan. Itu syarat-syaratnya. Kemudian syarat-syarat lain yang untuk umum pinjaman uang muka perumahan juga tidak terlalu berat-berat sebetulnya. Syarat yang paling berat itu cuma niat tadi itu. Anggota polisi, kemudian mencukupi, udah selesai. Tidak berat-berat. Apalagi sekarang udah ada SPP ya Pak. Iya. Jadi rata-rata syarat administrasinya udah ada di sana Pak. Iya, betul Mas Anggi. Jadi kita yang berat itu sekarang di SDM ya cuman merubah sedikit pemahaman dari saudara-saudara rekan-rekan kita di Polri. Kenapa saya sampaikan merubah sedikit pemahaman? Karena kalau kita di Sumbar ini, ya Mas Anggi juga mungkin merasakan, saya juga merasakan, kalau nikah kawin itu kan kita yang laki-laki ke rumah perempuan. Kemudian sebagai seorang bapak, misalnya saya ini kalau punya 3 anak perempuan, kita siapkan rumah, kita siapkan juga kamar 3 gitu kan. Iya betul. Nah, kalau anak perempuan 4, kamarnya 4. Nah, kemudian yang laki-laki ini datang ke rumah perempuan. Benar. Tidur di sana, kemudian membina keluarga di sana. Kalau seandainya dulu nih ya, melahirkan, besarkan anak di sana, nah, gitu kan, besarkan anak di sana. Kalau mau membangun rumah, lokasi tanahnya orang tua juga kadang-kadang menyiapkan. Nah, kalau kamu punya rumah lagi, nah, itu tanah siap tuh, soalah, tagala rumah. Nah, orang tua juga yang menyiapkan. Maka sekarang sedikit demi sedikit pola ini bagus sebetulnya, tapi karena zaman berubah tentu harus juga sedikit digeser gitu kan. Nah sekarang ya kitanya lagi mencari lokasi tanahnya, menyiapkan ininya, mendirikan rumahnya dari kita. Karena dukungan dari dinas juga ada. Nah, bagi yang memang masih sanang tinggal di rumah Mintuo, mungkin diansu-ansu mencari perumahan kan gitu kira-kira. Nah, terus Pak, apa saja kendala yang Bapak hadapi untuk kesejahteraan personil bagian perumahan? Kendala yang kita hadapi untuk perumahan ini pertama lokasi ini ya. Kalau yang di Padang ini lokasi yang disiapkan oleh pengembang itu ya di Padang ya rata-rata sudah di luar kota gitu kan. Sudah di luar kota. Maka kita memberi pemahaman kepada personil bahwa lokasi perumahan itu karena target kita kan jangka panjang ini, bukan sekarang. Di luar kota pun kalau targetnya jangka panjang tidak masalah menurut saya kan, menurut kita pemahaman ini yang kita sampaikan. Karena memang di tengah kota lokasinya sudah tidak ada lagi yang di kota Padang ini. Ditambah adanya pemahaman di Tapilawi menakutkan gitu. Bisa digulung ombak gitu nanti kan, menakutkan. Dan sebagian pemahaman inilah yang menjadi kendala bagi kami. Karena ada lokasi itu ada yang di pinggir laut juga, pinggir laut.
pinggir laut. Jadi dapat mengurangi minat bagi personil yang ingin tinggal di sana. Jadi Iya, mengurangi minat. Karena pemahaman Lawi ini, Iya. kalau dahulu sebelum kejadian 2009, pinggir laut ini incaran ini kan, Ya, karena view-nya bagus ya Pak. view-nya bagus, view-nya bagus. Nah sekarang setelah kejadian 2009, arah ke atas lagi yang lebih bagus ya, kondisi ini. Kemudian yang awal saya sampaikan tadi, faktor pemahaman budaya tadi itu, Pola pikirnya pola pikir tadi itu, senang tinggal di rumah mintuo itu kan. Iya. Senang tinggal di rumah mintuo. Keenakan gitu ya. Iya, nasi pemasakan. Ya, dijalankan semuanya. Makan baidangan. baju disiapkan. Baju disiapkan di mintuo kan. Talambe pulang di bau juga kan. Alam pulang sultan lain. Lalu saya talambe dingin kan. Alam malam meli kayu lalu lalai. Ya, jadi ini juga tidak memberatkan sebetulnya, tapi masih ada sisa-sisa itu. Sebagian dari anggota kita masih ada yang tinggal dengan mintuo dan enak, apalagi dapat mintuo yang memang cocok lah mungkin kan. Cocok dengan Cocok lah. menantu ya. Tapi kalau dapat mintuo dan di siena jo perangai kan payah juga jadinya kan. Iya, iya. Nah, itu kira-kira. Jadi artinya di Padang ini belum ada ya Pak disiapkan perumahan gitu. Ya, di Padang, Untuk yang di dalam kota Padang, kita siapkan di Lubuk Minturun, kerjasama dengan pengembang. Sudah ada MOU kita di dekat lembaga pemasyarakatan yang air itu. Nah, sudah ada MOU kita itu dan sudah banyak yang mau ngambil perumahan di sana. Kemudian juga di dekat Kayu Kale sebelum flyover bandara itu sebelah kiri juga sudah ada MOU kita dengan pengembang di sana. Kemudian di beberapa lokasi di perbatasan Padang dan Pariaman. Nah, ini memang sudah di luar kota, Cukup jauh dari cukup kota. jauh kan, tapi masih dalam luar kota, tapi masih serasa kota menurut saya kan. Siap. Serasa kota kan. Nah, karena memang itu lagi lokasinya. Kalau yang di tengah kota rata-rata untuk perumahan bersubsidi sama enggak bisa lagi kan. Bisa jadi perumahan komersil mungkin. Kalau ada anggota yang berminat untuk perumahan komersil, ya kita juga bantu untuk itu. Jadi Asabri bisa memenuhi juga Pak untuk yang bukan komersil. Ya, Asabri ada dukungan dari Asabri untuk kita sebetulnya. Ada namanya programnya PUM, pinjaman uang muka perumahan. Sebetulnya PUM ini dana kita sebetulnya yang di Asabri, yang seyogianya diserahkan kalau kita sudah pensiun. Jadi dana ini nanti pensiun diserahkan kita, jumlahnya tetap segitu juga. Pilih nanti diterima setelah pensiun, apa diterimanya sekarang. Jadi dana itu bisa Cairkan. dicairkan untuk mendapatkan perumahan. Iya, untuk Terus, Pak, untuk mengenai PUM KPR ya Pak. ya. PUM KPR dapat dipergunakan untuk kategori apa aja Pak? Banyak. Pertama untuk bantuan uang muka perumahan bersubsidi kan. Ya, sesuai dengan besaran kepangkatan. Ada ya, diserahkan. Pak? Ada. Jadi masing-masing tingkatan kepangkatan itu berbeda. Mas Anggi, untuk besarannya yang PUM dari Asabri itu juga sangat lumayan. Untuk pertama dapat 20 juta. Untuk Bintara dapat 25 juta. Kemudian untuk periode pertama dapat 30 juta. Untuk periode menengah dapat 35 dan periode tinggi dapat 40 juta. Lumayan, sangat besar kan? Terima setelah pensiun, diterima sekarang tetap sama. Untung kan kita ambil sekarang. Makanya kita menyarankan kepada seluruh personil yang belum punya rumah, ada baiknya ini diambil. Kalau tidak rugi kita. Pensiun terima segitu, sekarang juga terima segitu. Ini ngambil sekarang gitu kira-kira. Terus Pak untuk pencairan PUM KPR Pak, Ya. apakah ada persyaratan khusus untuk Ya. pencairannya Pak? Persyaratannya tentu ada. Kalau kita ngambil untuk rumah bersubsidi, tentu nanti jelas administrasinya sampai persiapan akad kan. Akad nanti keluar dari PUM dan uangnya itu tidak lewat kita dari Asabri langsung ke penerima, ke rekeningnya gitu kan. Dan persyaratannya juga tidak sulit-sulit amat. Cuma yang kita harapkan satu saja cuman niat dari anggota itu untuk milih rumah itu saja Kembali kan. lagi ke niat, ya, Pak. Niat kan? Pola pikir. Niat, itu yang penting. Jadi Pak, kira-kira berapa lama untuk pencairan dana untuk DP perumahan tadi itu yang dari Asabri? Pencairannya setelah kita verifikasi di sini, itu kita kirim ke Jakarta. Oh, kirim lagi. Ya di Mabes nanti verifikasi juga.
apakah benar ini ngambilnya rumahnya kan? Iya, iya. Apakah betul ini? Itu tuh diverifikasi. Suratnya Ya, resmi. suratnya. Jangan nanti ambilnya untuk yang lain kan? Nah, nanti udah verifikasi mah bes langsung ke Sabri. Paling lama sebulan, paling udah lama. Ya, yang penting lengkap berangkat. Verifikasi oke, cair masuk rekening. Oh, masuk rekening ya, Pak, masuk ya? rekening. Nggak ada lewat kita kan? Nanti langsung Ya. bisa. Udah bisa Nanti ya? kita urus juga deh. Ya. Langsung ngurusnya ke Kabak Wakpes. Ya, bisa. Apalagi nanti kalau dia ngurusnya berdua kan? Asik. Sip. Ah. Lagi Pak. Berdua kan lebih. Orangnya 2, rumahnya 1. Nah, gitu maksud saya kan? Lebih gini dia. Lebih top Pak. Ya. Nah. Ada niatan nggak gede? Belum lagi Bang. Ya, kalau ada Sairi yang seniat Iya. kan lebih bagus dia kan. Doakan ya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan ada kan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan kita di jajaran sudah terjawab oleh Kabak Warpers Iya, ya, Deh? sudah semuanya Bang. Iya, sebenarnya sudah. Sudah dituntaskan semua Iya. pertanyaannya. Terima kasih Pak atas waktu yang sudah Sama-sama, Mbak Dea, pada Bagi. acara podcast SD Rancak kali ini Pak. Mungkin Bapak ada pesan-pesan khusus untuk personil Biro SDM Kota Pesan saya untuk personil bagi yang belum punya rumah ini ya, mulailah berniat untuk punya rumah. Karena saya pernah diingatkan oleh yang tua-tua dulu di Minangkabau ini, kalau tidak tahu di lama hidup, cobalah berumah seorang. Gitu kira-kira. Demikian podcast SDM Rancak kali ini. Terima kasih kepada Bapak Kabak Warpers telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari personil Polda Sumatera Barat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.